Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdinand Valiandra. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kelas sel status dan Java. Jadi sel status dan Java merupakan enum atau enumerasi yang digunakan untuk mewakili status atau kondisi dari setiap sel pada papan Sudoku. Enumerasi adalah tipe data khusus di Java yang digunakan untuk mendefinisikan sekumpulan nilai yang memiliki makna spesifik. Isi dari enumerasi status yang pertama ada given, fungsinya adalah menandakan bahwa sel tersebut adalah petunjuk atau clue dalam permainan Sudoku. Kemudian to guess, fungsinya adalah menandakan bahwa sel tersebut belum diisi oleh pemain dan merupakan sel yang perlu ditebak atau dilengkapi. Kemudian ada correct guess, fungsinya adalah menandakan bahwa angka yang dimasukkan oleh pemain adalah benar. Yang keempat ada wrong guess, di mana fungsinya adalah menandakan bahwa angka yang dimasukkan oleh pemain adalah salah. Kemudian saya akan menjelaskan Sudoku konstan dan Java. Jadi fungsi utama kelas Sudoku konstan adalah sebagai penyimpan konstanta yang digunakan di berbagai kelas dalam program Sudoku. Konstanta ini memastikan ukuran papan Sudoku dan subgrid memiliki nilai tetap dan konsisten. Isi kelas Sudoku konstan yaitu yang pertama ada grid size dengan tipe public static final integer dengan nilai 9. Fungsinya yaitu menentukan ukuran grid utama pada papan Sudoku yaitu 9 kali 9. Tiap baris dan kolom papan Sudoku berisi 9 sel dan digunakan di seluruh program untuk memastikan ukuran papan tidak berubah. Kemudian ada subgrid size, tipenya adalah public static final integer dengan nilai 3. Fungsinya menentukan ukuran subgrid dalam papan Sudoku yaitu 3 kali 3. Papan Sudoku berukuran 9 kali 9 dibagi menjadi 9 subgrid kecil masing-masing berukuran 3 kali 3 dan digunakan saat memeriksa validitas angka dalam subgrid. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kelas gameboard panel beserta fungsi dan algoritmanya. Fungsi utama dari kelas gameboard panel adalah sebagai papan permainan Sudoku dalam bentuk GUI atau Graphical User Interface menggunakan Gpanel, dan kelas ini mengatur tampilan papan Sudoku berukuran 9 kali 9, interaksi pengguna untuk memasukkan angka ke dalam sel, logika validasi seperti memeriksa angka yang dimasukkan benar atau salah, kemudian riset permainan dan pembuatan permainan baru dengan tingkat kesulitan yang dipilih, dan yang kelima mengecek status penyelesaian papan Sudoku. Kemudian atribut kelas ada grid size, ada cell, ada puzzle, ada Sudoku main. Dan kemudian ada constructor. Di sini constructor digunakan untuk membuat papan permainan Sudoku dengan grid 9 kali 9 dan menyiapkan input dari pemain. Kemudian metode utamanya atau new game. Fungsi dari metode utama atau new game yaitu membuat permainan Sudoku baru berdasarkan tingkat kesulitan yang dipilih oleh pemain. Algoritmanya menampilkan dialog pilihan tingkat kesulitan easy, medium, dan hard. Mengatur jumlah petunjuk atau clue berdasarkan tingkat kesulitan. Kalau easy itu 40 clue, kalau medium itu 30 clue, dan kalau hard itu 20 clue. Dan kemudian memanggil puzzle.new puzzle difficulty itu untuk membuat angka pada papan. Kemudian mengisi sel-sel. Jika angka merupakan petunjuk atau is given, maka sel dikunci dan menampilkan angkanya. Dan jika bukan petunjuk, sel akan dikosongkan. Yang kelima, memperbarui status permainan melalui dokumen titik update status. Ini kodenya. Kemudian ada metode reset game. Fungsinya adalah mereset papan permainan tanpa mengubah petunjuk awal. Algoritmanya adalah melakukan iterasi ke seluruh sel, mengosongkan isi sel yang dapat diedit, dan memperbarui status permainan. Kemudian ada set sel. Di sini fungsinya adalah memasukkan angka ke dalam sel yang aktif dan memvalidasi input pemain. Algoritmanya mengecek apakah sel dapat diedit, membandingkan angka yang dimasukkan pemain dan angka solusi dari puzzle numbers. Jika benar, menambahkan suara benar, true titik wave untuk audionya, dan memberikan tanda hijau pada sel. Dan jika angka salah, memainkan suara salah atau wrong titik wave, dan memberi tanda merah pada sel. Dan yang terakhir, memperbarui status permainan atau subdokumen titik update status. Kemudian ada highlight sel, di mana fungsinya menyoroti sel yang aktif pada saat pemain berpindah menggunakan keyboard. Algoritmanya iterasi ke semua sel di papan, dan jika sel berada di posisi row atau row dan kolom yang aktif, warna latar belakang akan disorot. Kemudian ada get remain cells, fungsinya adalah menghitung jumlah sel yang masih kosong. Algoritmanya melakukan iterasi ke semua sel di papan, dan jika sel dapat diedit dan nilai sel adalah 0 atau kosong, maka bisa ditambahkan ke jumlah count.
Kemudian ada isBoard complete, fungsinya adalah mengecek apakah seluruh sel sudah terisi dan valid. Algoritmanya iterasi semua sel untuk memastikan tidak ada sel yang kosong. Yang kedua, memeriksa validitas solusi dengan memanggil isValid.solution. Jika valid, memainkan suara kemenangan atau audionya win.wave dan mengembalikan true. Kemudian ada isValid.solution. Di sini fungsinya adalah memeriksa apakah papan sudoku saat ini memenuhi aturan sudoku. Algoritmanya memeriksa baris dan memeriksa kolom, memeriksa strategi 3x3, dan jika semua pemeriksaan valid, kita akan mengembalikan ke true jika tidak false. Kemudian ada cell input listener. Di sini fungsinya adalah menangani input angka dari pemain ketika memasukkan nilai ke dalam sel. Algoritmanya mendapatkan nilai yang dimasukkan dari sel aktif, memanggil set cell untuk memproses nilai yang dimasukkan, mengecek apakah papan sudah selesai menggunakan isBoard complete. Jika selesai, menampilkan dialog kemenangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fahri Zaptadi Kurniawan dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai permainan Sudoku dan kelasnya itu Sudoku Main. Nah, kelas Sudoku Main ini itu untuk implementasi permainan Sudoku dengan menggunakan Java Swing sebagai GUI dan Sudoku Main ini berperan sebagai main kelas yang mengatur seluruh antarmuka pengguna seperti navigasi, timer, efek suara, dan hingga validasi penyelesaian papan Sudoku. Nah, di sini ada konstruktor Sudoku Main. Konstruktor Sudoku Main ini untuk membuat gameboard panel dan juga untuk menambahkan status bar di bagian bawah untuk menampilkan status permainan. Lalu juga bisa untuk memanggil kode yaitu setup menu bar, setup keyboard navigation key untuk mengatur kontrol keyboard, lalu ada setup welcome screen sebagai menampilkan welcome screen. Lalu di sini juga bisa membuat new board, memulai permainan baru dan juga memulai timer dan juga untuk update status. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada metode play sound. Nah, metode play sound ini untuk memutar file suara sebagai notifikasi yang ada dalam permainan. Di sini menggunakan audio system untuk membaca file suara yang ditentukan. Lalu memutar suara menggunakan objek clip. Nah, play sound ini digunakan untuk ketika pemain menyelesaikan permainan dan juga ketika pemain benar atau salah memasukkan input angkanya. Lalu ada juga metode setup keyboard navigation. Di sini pada intinya untuk mengatur navigasi permainan menggunakan input dari keyboard untuk menuliskan angka-angka. Lalu algoritmanya itu di sini arrow keys digunakan untuk berpindah ke atas, ke bawah, kiri pada papan Sudoku, lalu tombol 1 sampai 9 untuk memasukkan angka ke sel aktif. Jika angka dimasukkan, maka board set cell-nya yang ada di sini itu memasukkan nilai ke dalam sel, lalu mengecek penyelesaian papan dengan board is board complete ini. Lalu jika selesai, timer dihentikan, efek suara kemenangan dimainkan, dan juga menampilkan dialog kemenangan dengan J option pen. Lalu di sini ada metode setup logo, di sini untuk mengatur ikon aplikasi yang ada di kiri atas, pojok kiri atas. Lalu ada metode setup menu bar. Nah, metode setup menu bar ini menyediakan menu bar dengan beberapa opsi, yaitu ada reset game, lalu ada new game, lalu ada exit. Algoritmanya adalah menggunakan J menu bar dan J menu untuk membuat menu, menambahkan action listener pada setiap item. Seperti misalkan kalau kita reset game, memanggil reset game with confirmation, lalu new game memulai permainan baru dan reset timer, exit yaitu keluar dari program. Lalu di sini ada metode reset game with confirmation, yaitu menampilkan konfirmasi sebelum permainan di reset. Di sini menampilkan dialognya, jika pemain memilih oke, maka papan permainan akan di reset dengan board reset game, timer di reset menggunakan reset timer, dan juga status permainan diperbarui dengan update status. Lalu ada setup welcome screen. Setup welcome screen ini untuk menampilkan screen selamat datang pada saat program baru dijalankan. Di sini algoritmanya menggunakan J dialog untuk membuat dialog modalnya yaitu welcome to Sudoku. Lalu juga ada menambahkan tombol play now untuk memainkan permainan dengan menggunakan J button ini. Lalu ada metode update status untuk memperbarui status permainan di status bar. Lalu ada metode start timer yaitu untuk memulai timer menggunakan Java Swing Timer. Timer berjalan setiap 1 detik dan menambah variabel elapsed time, memanggil update status setiap detik juga. Lalu ada stop timer. Stop timer itu untuk menghentikan timer jika masih berjalan, dan juga ada reset timer untuk menghentikan timer dan mengatur timernya kembali menjadi 0. Kita memulai timer kembali dari 0.
Lalu untuk public void main ini sebagai titik awal program. Di sini memastikan GUI dibuat di thread yang aman menggunakan swing utilities invoke letter dan juga memulai aplikasi dengan membuat instance dari sudoku main. Jadi alur kerja programnya itu yang pertama kita menampilkan welcome screen lalu membuat papan permainan sudoku dengan angka yang sudah diatur sesuai dengan difficulty-nya, lalu timer dimulai dan status permainan akan ditampilkan di bagian bawah. Lalu pemain akan mengisi panel-panel yang kosong dengan menggunakan keyboard, lalu jika permainan selesai, timer berhenti, efek suara kemenangan dimainkan, dan pesan kemenangan ditampilkan. Lalu selanjutnya untuk kelas puzzle, di sini ada array 2 dimensi untuk membuat panel baris dan kolom 9x9 dan juga ada boolean. Ini untuk boolean ini untuk jika booleannya ini true maka angkanya sudah angka tetap atau angka yang menjadi petunjuk dari gamenya. Lalu jika misalkan booleannya adalah false berarti angka harus diisi oleh pemain. Lalu metode utamanya new puzzle ini adalah puzzle yang harus diselesaikan oleh pemain, dan juga metode ini bertanggung jawab menghasilkan puzzle sudoku baru dengan jumlah petunjuk yang diberikan. Lalu menentukan petunjuk clue secara acak, yaitu dengan melakukan iterasi untuk setiap sel pada papan sudoku dengan menggunakan operasi matematis math random ini untuk menentukan sel mana yang akan menjadi petunjuk. Di sini jika math random kali 81 itu close, maka sel tersebut menjadi petunjuk is given row dan juga column status sama dengan true. Semakin besar nilai clue-nya, semakin banyak sel yang akan menjadi petunjuk. Di sini tujuannya untuk menyembunyikan sebagian angka dari solusi sudoku untuk menciptakan permainan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi untuk demonya, ketika kita nge-run maka akan muncul welcome screen seperti ini, lalu kita klik play now. Lalu di sini ada menu untuk memilih difficulty, kita coba yang hard, kita oke. Lalu di sini misalkan kita isi dengan angka yang benar, yaitu misalkan 3. Ada suaranya. Di sini juga ada jumlah sel yang tersisa berapa, juga ada timernya. Di sini misalkan angka salah, seperti itu. Di sini misalkan angka benar. Nah, lalu jika kita ingin reset game, kita ada notifikasi untuk konfirmasi. Kalau kita klik OK, maka akan di reset. Lalu kalau kita misalkan new game, kita ingin yang easy, akan seperti ini. Dan jika di reset game, timernya kembali 0, selnya juga diupdate. Mungkin sekian dari demonya. Terima kasih. Oke, jadi dalam proyek sudoku kami kali ini, terutama di kelas sel, ini sebagai representatif dari setiap sel di game sudoku ini. Jadi sel ini apa? Sel itu yang kotak-kotaknya dalam sudoku ini. Nah, terus di kelas sel ini ada beberapa atribut yang udah kami buat, yaitu row and call. Itu gunanya apa? Gunanya itu buat menentukan lokasi sel dalam grid. Terus ada juga di sini editable. Editable ini gunanya itu buat nentuin apakah user bisa mengubah angka di sel tersebut apa enggak gitu. Terus ada value ini dia buat nyimpan angka di dalam sel. Terus terakhir adalah is given. Given ini apa? Is given itu status apakah angka ini udah diberikan di awal permainan apa belum gitu. Nah, terus kita bahas metodenya. Pertama metode konstruktornya dulu. Jadi konstruktornya di sini tuh dia tuh ngebatasin si angkanya ini supaya nggak kurang dari 1 dan nggak lebih dari 9. Itu dijelasin di key listener ini. Nah, terus ada metode gameplay. Jadi metode gameplay itu fitur gameplay itu sini ada new game. Jadi new game ini tuh buat ngatur mainan baru lah yang akan namanya new game. Nah, di sini tuh contohnya kalau misalkan is given itu kan pertama muncul abu-abu gitu dari new game itu. Terus pengaturan nilai atau set value ini. Jadi set value ini gunanya itu jadi nanti pokoknya nilainya itu bakal di set, diatur lewat set value ini, terus nanti diambil di bawahnya, yaitu get value ini. Nah, terus kalau misalnya kosong atau salah, itu nanti nilainya tuh 0 defaultnya. Nah, terus terakhir ada highlighted and validate. Nah, jadi highlighted and validate ini gunanya itu buat warna sel belakang ini. Jadi kalau misalnya kita jawab benar nih, kalau kita jawab benar, itu nanti warna selnya itu bakal berubah jadi hijau. Kalau kita salah, warna selnya bakal berubah jadi merah. Kurang lebih itu sih kalau di kelas sel ini sendiri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.